Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Terpujilah Tuhan atas anugerah Tuhan yang terus kita nikmati, yang terus kita alami, hingga kita di pagi hari ini kita masih diberikan satu kesempatan yang besar untuk datang kepada Dia bersyukur. Pengorbanan yang sungguh sempurna bagi setiap kita. Maka sepatutnya kitalah datang membawa hidup kita, persembahkan yang terbaik bagi Dia. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang terus kami nikmati Bapa. Dan Tuhan kuduskan kami untuk kami layak memuji Tuhan. Kami membawa hidup kami, Kau Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami Bapa. Dalam nama Yesus ya. Amin. Sungguh Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang ajaib, Dia Raja di atas segala raja. Hikmatnya tak terselami, kasihnya tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan Sekali berkuasa. katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita patut kagum atas Dia. Sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami,
namamu Tuhan. Kau kudus Bapa. Kekudusan-Mu memenuhi setiap hidup kami. Kekudusan-Mu melayakkan kami Tuhan. Oh agunglah Engkau Bapa. Ajaiblah namamu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Bapa. Yesus penyelamat kami. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melayakkan kami. Sukacita Tuhan menyertai kami Bapa. Sukacita-Mu menyertai setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kau yang memimpin ibadah kami Bapa, awal, pertengahan hingga berakhirnya. Nama-Mu lah yang ditinggikan, Nama-Mu lah yang diagungkan Bapa. Segala kuasa mencoba mengganggu ketenangan kami, mencoba mengganggu kefokusan kami dalam ibadah Tuhan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Kau yang berkuasa setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji hormat bagimu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan Tuhan. Panggil namamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami pada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Saya rindu kita, kiri kanan kita beri salam yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebab Dia Allah yang besar, tak terbanding kuasanya, kekuatannya. Dia raja di atas segala raja. Kita memuji Tuhan, bersuka cita memuji Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau, manggil namamu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Engkau yang layak ditinggikan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Raja mulia. Segenap jiwa dan pengharapan hanya ada dalam Dia. Dia besar, Dia layak ditinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
silakan sidang jemaat kembali duduk. Bersyukur dan bersyukur hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Segala kuasa maut telah dikalahkan dan patutlah Dia dipuji. Setelah pujian ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilahkan. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan. Dan segenap jiwa kita memanggil nama Dia, meninggikan nama Tuhan. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dialah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar, tak terduga, dengan imanku Dialah sumber keajaiban. Dialah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar, tak terduga, dengan imanku memenang. Saudara bangkit berdiri. Biarlah segala bangsa memanggil namanya. Dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, serahkan haleluya. Dialah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar, tak terduga, dengan imanku memenang. Dialah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar, tak terduga, dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang, dengan imanku memenang. Dengan iman kita menang mengalahkan segala maut. Puji Tuhan, silakan sedang jemaat kembali duduk. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Sebenarnya udah lama sih yang tetap seringkali saya juga pengen sekali menyaksikan cinta kasih Tuhan gitu. Ini sih sebenarnya mungkin juga belum pernah saya saksikan sama sekali dimanapun sih. Saya juga merasa kenapa sih saya kok bisa ada di Kristen gitu, padahal orang tua saya itu backgroundnya itu bukan Nasrani juga. Kalau dari ibu saya sih dari Muslim, nikah 2 kali kan kayak gitu. Terus dari bapak saya juga itu dari orang Kejawen. Tapi sebelumnya memang bapak sih yang ngajak ibu untuk menikah, dan pertemuan dengan Tuhan Yesus itu memang harus secara pribadi gitu ya. Seperti juga yang dialami sama bapak saya itu, walaupun mungkin sempat saya waktu kecil dikasih cerita gitu kan, kenapa kok bapak kayak gini gitu, walaupun
saya udah nggak ada kan. Bilang bahwa waktu di dalam penjara itu dari G30 ikut-ikut kayak gitu sih, karena orang-orang udah sepuh yang itu sih, umurnya waktu 80 tahun sih waktu itu. Jadi bapak cerita, aku itu di penjara itu ditemuin sama orangnya tuannya orang Kristen gitu. Aku nggak percaya gitu. Dan bapak saya itu orang kejawen kan, punya banyak ilmu-ilmu kayak gitu kan. Dan saya waktu itu saya nggak ngerasa kalau bapak itu punya ilmu kayak gitu. Tapi dia cerita ketika dia percaya sama Tuhan Yesus, dia itu membuang ilmu-ilmu itu ke Kali Ngiden itu kan. Dia wis fokus sama Tuhan Yesus, dia ngajak ibu saya untuk Kristen kayak gitu kan. Terus mendidik anak-anaknya untuk percaya sama Tuhan Yesus. Saya ngerasa sih memang kekristenan itu dipupuk dari saat kecil gitu ya. Saya ngerasa bahwa memang ketika saya masih kecil, ketika saya ikut sekolah minggu itu, saya ngerasa bahwa memang hal-hal itu yang membuat saya itu bisa bertahan, saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam kayak gitu ya. Dan ini juga kesaksian yang satu hal lagi, di mana waktu saya masih kecil itu kelas SD mungkin ya, kelas SD itu hidup kami kan masih susah kayak gitu kan, di Noya itu di Surabaya. Saya nggak punya TV gitu kan. Terus waktu itu ibu saya itu, ada orang nggak suka sama ibu saya dan kayak ngasih guna-guna, atau sebenarnya bukan ke ibu saya sih, ke orang lain, cuman ibu saya waktu itu lewat, jadi kayak ngerasa kena guna-guna itu kan. Itu sakit pendarahan itu hampir lama kayak gitu, jadi ngeluarkan mohon maaf kayak darah itu nggak sedikit, jadi kayak besar-besar kayak gitu. Jadi saya sebagai anaknya dan kakak-kakak saya itu setiap hari itu bingung untuk nyarikan obat kayak gitu kan. Terus setiap saat itu saya, namanya anak kecil kan suka nonton TV gitu kan, saya bilang sama ibu saya, "Mak, aku tinggal nonton TV ya," kayak gitu. Terus dia bilang, "Oh ya." Dia nggak banyak berbicara gitu. Terus setiap sponsor saya kembali ke rumah, tapi ketika saya kembali ke rumah yang terakhir itu, saya lihat ibu saya itu, saya bangunin tuh nggak bangun gitu ya, mak nggak bangun. Terus saya tuh, wah, saya takut kalau ibu saya meninggal kan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku masih kecil gitu, aku masih belum kuat kalau misalnya mungkin ibu saya meninggalkan saya gitu." Terus saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kasih kesembuhan buat ibu saya." Dan ketika saya nangis, air mata saya itu jatuh ke ibu saya. Terus ibu saya bilang, "Kenapa kamu nangis gitu?" "Lama tak gugah kak tangi." Dia bilang, "Puji Tuhan, saat itu lewat air mata saya, lewat doa saya, ibu saya bisa menemani saya sampai besar, sampai saya bisa menikah, punya anak." Suatu hal yang mungkin dikasih teladan sama orang tua saya, bahwa tetap jangan menyerah. Kita pada akhirnya akan
kembali ke Tuhan, tapi yang kita bawa itu hanya keyakinan kita bahwa iman kita sama Tuhan Yesus, kayak gitu ya. Saya ada sedikit gambar sih, mungkin sebentar saya coba kirimkan. Saya enggak ada ini sih. Sebentar saudara. Itu saya udah ngirim ke multimedia, KLV ya. Mau ngirim gambar. Ini saya nggak tahu, saya juga mengajak untuk semuanya. Memang dari kecil mungkin kayak sekolah minggu itu memang hal yang sangat membantu banget kesetiaan kita untuk Tuhan. Dan mungkin ini ada sedikit foto yang mungkin saya sudah kirim ke KLV. Memang saat itu juga saya juga menyadari bahwa orang tua saya sampai kapanpun juga membantu dalam saya untuk bisa besar dan memiliki keyakinan yang kuat untuk Tuhan, mendidik anak-anak untuk tetap melayani Tuhan dengan apapun yang ini foto saya masih sekolah minggu ya. Ini di sebuah gereja yang sangat kecil seperti di sini, di sebuah kampung, dan gereja itu sempat ditolak sama orang-orang kayak gitu ya. Ketika kita mungkin berkembang, kita mungkin pengen sesuatu untuk maju, seringkali orang akan menghambat kita gitu. Tapi ada bantuan dari gereja untuk juga, ini orang tua saya yang sudah almarhum semua, dan mungkin ada sedikit lagu. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua kan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua kan indah. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tua yang indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua kan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua kan indah. Ku kan tetap menabur, ku kan tetap menabur
masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Nah, itu aja sih yang saya bisa berikan. Ketika kita mungkin tetap percaya, tetap nggak khawatir sama Tuhan, pasti ada jalan keluar, ada solusi yang tetap kita, mungkin persoalan masih tetap ada sih. Dan di dalam saya sedikit nambahin, saya juga dapat berkat dari kerjaan. Sebenarnya tanggal 17 itu saya udah off, udah nggak bekerja karena sepi pekerjaan saya. Cuman berkali-kali Tuhan sudah menolong saya juga. Tanggal 20 saya dipanggil lagi, 20 Maret kemarin saya dipanggil lagi untuk saya bisa kerja lagi. Di lain teman-teman saya mungkin nggak ditarik lagi ya, saya yang ditarik karena saya harus dikasih wewenang untuk pegang mesin. Dan dari sini Tuhan ngasih kepercayaan juga, walaupun mungkin sedikit ya sama bosnya, kamu harus bisa pegang mesin, dan mungkin tambahan itu sedikit, tapi saya tetap bersyukur. Dan masuk saya agak lama, tanggal 14 April, dan teman-teman saya yang lain itu masuknya tanggal 29 gitu ya. Tetap apapun yang terjadi, mungkin waktu liburan ini saya juga ada kesempatan untuk cari kerjaan yang lain kayak gitu, tapi tetap saya percaya bahwa semuanya akan indah ketika kita masih percaya, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kita sebagai orang tua tetap selalu berdoa buat anak-anak kita, apapun yang terbaik buat mereka, pasti Tuhan akan menolong buat mereka. Amin. Puji Tuhan, ya, biarlah kesaksian menjadi berkat bagi kita, dan kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kami belajar lagi, beri apa yang telah Engkau berkati bagi kami Bapa. Dalam persembahan ini berlebar kerajaan di tempat ini Tuhan, Engkau berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi petugas persembahan dipersilakan kita nyanyikan pujian kita masuk hadiratnya. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan
bertumbuh dan kita semakin setia dalam mengikut Dia. Lewat firman Tuhan lah yang menuntun kita, yang memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Dia hadir di setiap langkah kita. Dialah menjadi pelita bagi setiap jalan kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, Dia selalu setia bagi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku.
segala itu berserah penuh. Terima kasih Tuhan, jika pada hari Sabat-Mu yang mulia ini kami masih boleh datang ke rumah Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau melalui mulut kami. Biarlah itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau menolong hamba-Mu Bapa Gembala yang akan menyampaikan firman. Nyatakanlah apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kami. Karena kami tahu setiap firman yang disampaikan itu tidak akan pernah gagal. Dan biarlah setiap kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang di lantai 1 maupun kami yang di lantai 2, dimanapun kami duduk saat ini, Tuhan tolong kami agar kami bisa memberikan hati kami yang terbaik, memfokuskan waktu kami yang cukup singkat ini mendengarkan firman. Roh Kudus, tolonglah setiap sidang jemaat-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan itu bisa menjadi iman di hati kami. Kau menolong melembutkan setiap hati kami. Tidak ada kesombongan ketika mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kekerasan hati ketika mendengarkan firman Tuhan itu. Karena sungguh Tuhan, dengan firman-Mu lah kami memperoleh iman itu. Dengan iman itulah kami tahu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami sepanjang pemberitaan firman ini. Jangan ada satu hal pun yang mengganggu kami, sehingga firman itu tidak diambil iblis. Biarlah firman pada hari ini menjadi milik kami sendiri dan menjadi iman dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Bisa minta tolong yang pertama kali hadir di gereja kita ini bisa bangkit berdiri dulu. Kita sambut ya, ada teman kita beri aplaus. Selamat datang di gereja kami yang sederhana ini. Namanya Nathanael Simangunsong. Jadi marganya sama dengan Simangunsong itu istri saya ya, betul. Hanya istri saya terus yang di hatiku ya. Ya, si Hombing sama dengan marga Bapak Penatua kita ya. Ya, selamat datang. Dia sekolah di
stak anak bangsa ya, di dekat sini, di dekat Pondok Chandra, di ruko yang di dekat Tambak Oso itu ya. Tahu semua ya? Enggak tahu ya. Makasih karena sudah tidak tahu. Iya. Kalau saudara dari Tambak Garam lurus terus, kemudian tembus dari tambak-tambak itu nanti ketemu ruko-ruko yang di Gunung Sari ya. Ya dekatnya Politeknik Pelayaran Surabaya, Sidoarjo itu, Pondok Chandra ya, di daerah situ ya. Ya puji Tuhan, hari ini kita merupakan hari yang penuh sukacita, kita mempersiapkan diri menyambut Paskah juga, walaupun teman-teman kita lagi liburan semua, tapi saya yakin dan percaya saudara yang masih sempatkan waktu untuk datang beribadah sebelum liburan ini, Tuhan sangat menghargainya, amin. Saya tahu aminnya akan keras padahal karena gak ada uangnya kan. Oh enggak ya, bukan ya, karena memang cinta Tuhan. Ya puji Tuhan, saya ikut bahagia melihat jemaat di hari liburan masih datang ke gereja. Sungguhan, ini beneran, enggak ngejek. Ya, serius. Ya puji Tuhan, mari kita akan membaca firman Allah yang akan menolong kita memahami betapa pentingnya waspada pada bulan kewaspadaan ini, di mana sinode kita menekankan tema tahunan waspada. Jadi 1 bulan ini kami para pengkhotbah berkhotbah tentang bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, lalu kita lompat ayat 12. Injil Matius 16 ayat 6 sampai 8, lalu bersama-sama ayat 12 nanti. Ayat 6 saya baca dulu, jemaat ayat 7 dan seterusnya. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jemaat, Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Ayat 12 sama-sama, 2 ya. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, karena saya sudah 1 bulan lebih ini menekuni bagaimana mempersiapkan ladang penginjilan di dunia TikTok, maka saya tahu persis ya, bagaimana keadaan di dunia maya, khususnya TikTok yang tidak bisa dicegah. Ada 200 sekian juta orang Indonesia menggunakannya. Jauh berbeda dengan pengguna Facebook, pengguna YouTube, Instagram dan lain-lainnya. Maka kecanggihan teknologi itu membuat kita menyampaikan informasi sangat cepat. Meluruskan informasi sangat cepat. Tetapi jeleknya juga adalah penyesatan juga yang begitu sangat cepat. Kalau saudara perhatikan tampilan yang di depan ini pergumulan kami para apologet Kristen yang ada di dunia maya ya. Para penginjil-penginjil di dunia maya. Kalau kalian lihat ini orang ini adalah orang yang baru diselamatkan, percaya kepada Yesus dari sebelah. Ini, saya tidak usah sebut namanya karena di recording. Saudara perhatikan, ini orang yang baru diselamatkan. Tapi saudara tahu, itu VT-nya dia, video-videonya, saudara bisa cek di videonya. Hati kami sedih sekali, kenapa? Karena orang ini kembali disesatkan, ditangkap oleh ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa
Bapa itu tidak ada, Roh Kudus itu tidak ada. Yang ada itu hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Bapa. Yesus Kristus itulah Roh Kudus. Atau yang disebut dengan ajaran oneness atau JO. Satu-satunya yang ada hanyalah Yesus Kristus. Mereka menolak ajaran gereja. Mereka menolak bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Allah kita itu esa dalam 3 realitas pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hari-hari ini anak remaja muda ini begitu getolnya membuat video-video di TikToknya untuk menyatakan bahwa Tritunggal itu salah, bahwa tidak ada Bapa. Bapa itu adalah wujud dari Yesus. Yesus yang berubah-ubah, berubah jadi Bapa, berubah jadi Roh Kudus. Dan kalau kita memahami seperti itu, Alkitab kita akan jungkir balik dan hancur lebur. Dalam 1 minggu ini saya membuat kronologi, saya buatkan dengan gamblang seperti di jemaat ini. Saya sering mengajar, saya sampaikan di grup-grup di TikTok itu. Siapa saudara yang mau apa yang saya buat ini, tinggal klik linknya. Jelas mulai dari gereja mula-mula sampai kepada muridnya para rasul. Murid-muridnya para rasul tidak lepas. Sampai abad yang ke-7, sampai tahun 1900, sampai tahun 2024. Tidak terputus ajaran Tritunggal itu diajarkan mulai dari rasul-rasul sampai saat ini. Lah tiba-tiba ajaran oneness ini, ajaran Jesus only atau JO ini datang dari mana? Saya kasih tahu, ini semua datanya. Silahkan yang mau saya berikan bukan file PDF, bukan file gambar. Supaya kalian bisa edit, supaya kalian bisa tambahkan. Silahkan DM saya, beri nomor WA, saya akan kirim filenya. Walaupun membuatnya itu berminggu-minggu saudara. Kenapa? Begitu pentingnya mencegah, waspadalah dan berjaga-jagalah kata Yesus. Saya memperhatikan begitu luar biasanya perhatian Tuhan terhadap gerejanya. Sehingga saudara perhatikan saya perlu membacakan nats ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Ini cerita yang mirip, tapi Injil Lukas menyatakan kondisi sebelum Yesus menyampaikan kalimat itu penting sekali diperhatikan. Coba dibacakan Lukas pasal 12 Kak Nelson. Lukas pasal 12 ayat 1. Lukas pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Berapa saudara? Beribu-ribu. Bahkan dalam bahasa Yunani disebutkan puluhan ribu. Beribu-ribu orang banyak berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Sampai berdesak-desakan. Belum pernah ada KKR yang sebesar itu pada musim itu, pada saat itu, tidak ada. Beribu-ribu orang berdesak-desakan. Masing-masing punya kepentingannya mencari Yesus. Ada yang mencari mujizat, ada yang minta disembuhkan, ada yang minta dibangkitkan, ada yang banyak sekali kebutuhan orang. Kalau ada 1.000 orang, maka 1.000 kebutuhan orang datang mengikut Yesus. Tapi hati saya bersuka cita. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Melihat momentum, melihat kesempatan yang begitu luar biasa. Ribuan orang sedang berkumpul dan berdesak-desakan mengikut Yesus. Mencari sesuatu. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia mengajar apa? Lalu Yesus mulai mengajar. Ya. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Bagaimana cara menyembuhkan orang? Betul? Enggak. Bagaimana cara Alkitab menyelesaikan hutang piutang? Betul? Enggak. Bagaimana cara menghadapi masalah supaya kita survive dan bebas dari persoalan? Enggak. Apa yang Yesus ajarkan? Hati saya terkagum-kagum saudara.
membaca keterangan begitu banyaknya orang datang mencari Yesus. Dan saya tahu mereka mencari Yesus itu ingin mencari roti, ingin mendapatkan makanan gratis, ingin mendapatkan kesembuhan gratis, ingin mendapatkan pemulihan yang gratis. Saya tahu itu. Tapi ajaibnya, Yesus malah berkata, waspada dan berjaga-jagalah terhadap apa? Terhadap ajaran-ajaran sesat. Sebelum kita menutup bulan kewaspadaan ini, saya ingin menjelaskan sebuah fakta yang sangat penting dan sudah diabaikan oleh gereja. Saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum Sinode kita, yang di awal-awal, kita jujur ya sayangnya dengan istri saya, di awal-awal ketika Bapak Ketua Umum memberi tema tahunan di gereja kita, The Year of, ngomongnya aja susah, kadang kepleset bisa bahaya ke wanita. The Year of, tunjukin dulu yang dimunculkan tadi awal-awal, The Year of Vigilance. Kalau kepleset bisa salah ngomong loh. Tahun kewaspadaan. Saya dengan istri nguyu gitu. Orang baru lepas dari masalah COVID, Bapak Ketua Umum kasih tema waspada lagi. Mbok apa? Tahun kemakmuran. Tahun keberhasilan. Saya baru paham. Saya baru mengerti. Ternyata tahun ini, bulan-bulan ini, di mana perkembangan dan penggunaan teknologi meledak luar biasa. Dan saya sudah tunjukkan salah satu dampaknya tadi, foto yang tadi. Dan masih begitu banyaknya. Yang lebih mengerikan adalah para penginjil-penginjil Kristen menginjili orang-orang yang belum percaya Yesus, tapi yang menuai orang-orang ini. Kelompok ini menuai belasan ribuan penontonnya setiap saat. Baru saya mengerti, Tuhan terima kasih. Termasuk juga saya. Kalau dulu saya hanya fokus di YouTube, sedikit ke Facebook, Tuhan dorong saya 1 bulan terakhir ini untuk masuk di dalam dunia pertiktokan ini. Karena apa? Begitu banyak jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Silakan saudara kalau main TikTok enggak apa-apa, mau cari koin juga enggak masalah. Kalau banyak rezeki bagi Bapak Pendek, ya jangan makan sendiri ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus menggunakan ini sebagai media. Ya banyak juga yang ngasih persembahan memang. Ya banyak juga yang ngasih persembahan untuk kalau kita mengajar, kalau kita live gitu banyak juga yang ngasih. Tapi ya gitu lagi, kita cari juga banyak anak-anak muda yang coba mulai menyampaikan firman Allah, kita bagi lagi gitu-gitu. Ya. Kita bagi, supaya apa? Makin banyak orang-orang muda yang mau memberi dirinya. Kenapa? Berarti ini sesuatu yang sangat penting sekali. Di tengah-tengah kerumunan begitu banyaknya orang, KKR tanpa stiker, KKR tanpa flyer, KKR tanpa undangan, KKR tanpa panitia, spontanitas. Ribuan orang datang, tapi Yesus berbicara sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Waspada. Hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Kenapa? Ternyata pengajaran sesat itu sudah diabaikan oleh gereja. Sehingga gereja terlena. Ketika saya cek, ternyata di gereja yang mengatakan kami masih percaya Allah Tritunggal. Ketika kita tes, ketika bicara, dia ngomong saya Tritunggal. Termasuk ketemu dosen teologi. Mengerikan sekali saudara. Dengan TikTok ini sekarang ketemu dan ketahuan penyusup-penyusup yang sudah masuk di dalam gereja. Mengajarkan ajaran-ajaran kesesatan. Dalam 1 Yohanes mengatakan, barang siapa tidak percaya yang datang itu adalah Bapa dan percaya kepada anak, dia adalah pengajar-pengajar palsu. Dia adalah ajaran bidat, ajaran penyesat, antikris.
Tapi gereja tidak sadar. Saya makin sukacita dan semangat sekali saudara. Saya akan terus membuat bagaimana cara mudah anak-anak muda bisa memahami dan menjelaskan Tritunggal, menjelaskan Yesus Kristus secara tepat dalam bentuk cat-cat, karena saya suka sistematika, menata demikian rupa, memudahkan orang. Saya akan terus lakukan, walaupun harus kurang tidur, walaupun harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Sangat penting. Saudara coba cek ya, perhatikan, dari semua pengajaran yang pernah Yesus ajarkan, ini penting, saya tunjukkan datanya. Saya tidak omong kosong, saya tunjukkan datanya. Yang ada catnya itu, yang PDF bisa ditampilkan Bu. Saya tunjukkan datanya, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan itu, inilah hatinya. Beginilah hatinya saudara. Perhatikan baik-baik. Dari semua kutipan Yesus tentang berjaga-jaga, tentang kewaspadaan, saya ringkaskan saja. Kadangkala dia berkata, berjaga-jaga mengenai kedatangan Tuhan. 2 minggu lalu saya sudah khotbahkan. Berjaga-jaga, berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan, ada. Berjaga-jagalah supaya kamu diberikan kekuatan. Sadarlah lawanmu iblis dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang warna-warna hijau itu, dari semua kewaspadaan, berjaga-jaga yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, yang warna hijau itu ada 40% dari semuanya. Ada 20% mengenai menantikan Tuhan, ada 20% mengenai ini dan itu. Tapi yang paling banyak, statistik saya lihat di Alkitab, ada 40%, belum termasuk perjanjian lama. Ini hanya PB. 40% Yesus berbicara waspada dan berjaga-jaga itu terhadap ajaran-ajaran sesat. Kenapa? Ajaran itu sudah ada di antara kita. Ajaran ini bahkan sudah menyusup, sudah masuk di dalam gereja. Kalau kita kembali tadi dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal yang ke-16 itu, ketika kita memperhatikan, ada 2 ajaran yang sedang disoroti oleh Yesus di sana. Ada 2 ajaran yang sudah masuk. Yang pertama, ajaran orang Farisi, dan yang kedua, ajaran orang Saduki. Ajaran orang Farisi dan ajaran orang Saduki. Ada 2. Kita lihat satu persatu. Ajaran orang Farisi ini, ragi orang Farisi ini apa maksudnya? Coba kembali dibaca pasal 12 tadi Injil Lukas ayat 1. Pasal 12 Injil Lukas ayat 1. Inilah bentuk dari ajaran itu. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, Iya. sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, Apa itu? waspadalah terhadap ragi, Waspadalah terhadap ragi. yaitu kemunafikan orang Farisi. Apa saudara? Ragi atau ajaran itu adalah kemunafikan. Perhatikan. Pengajaran yang sedang menyusup di dalam gereja disebutkan sebagai ragi. Kalau ibu-ibu pasti tahu apa itu ragi. Dampak dari ragi, sepotong ragi yang dimasukkan ke dalam adonan atau tepung, itu akan menghasilkan apa ibu-ibu? Blasting. Akan menghasilkan seperti ledakan yang besar, pengembangan yang besar. Dari yang kecil, tepung yang kecil, tiba-tiba bisa mengembang, tapi kosong. Isinya kosong, melempem. Dari kecil, boosting, membesar sedemikian rupa, tetapi kosong. Ajaran ini kecil, tetapi menjalarnya luar biasa. Dan yang pertama,
yang paling gampang menjalar di dalam gereja adalah hypocrisy. Kemunafikan. Saya kemudian coba mencari tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kemunafikan. Ternyata kemunafikan yang dipakai oleh Yesus di sini adalah, saya ringkaskan saja, ini seperti main peran-peranan di dalam drama waktu itu di dalam dunia teater orang-orang Yunani. Jadi di dunia teater atau drama di masa kini atau sinetron di masa kini, maka kemunafikan ini dituntut kepada para aktor, para aktris untuk bisa melakukannya. Kamu tidak sedih, tapi harus bisa menangis. Kamu tidak sedang sukacita, tapi harus bisa tertawa. Kamu tidak marah, tapi kamu harus bisa menunjukkan seperti orang marah. Inilah yang disebutkan dengan topeng kepalsuan dalam hidup. Pengajaran yang dicegah, yang disebutkan oleh Allah, waspadalah, berjaga-jagalah terhadap apa? Terhadap kemunafikan. Ini yang banyak terjadi. Maka kalau kita bertanya, Pak Pendeta, kemungkinan kemunafikan itu bisa terjadi, itu di mana? Di mana saudara? Di manakah kemungkinan kemunafikan itu bisa terjadi? Terjadi pasti kepada orang-orang Kristen. Kalau orang di luar Tuhan mereka itu biasa. Tapi yang Yesus katakan, peluang terjadinya kemunafikan itu terjadi justru kepada para rohaniawan. Seperti orang Farisi, terjadi kepada para pendeta, para penatua, istrinya, anaknya, para pelayan mimbar, para pelayan perjamuan suci, pelayan kolektan, penerima tamu, pelayan di panti asuhan, pelayan-pelayan pada umumnya, dan orang yang menyatakan dirinya Kristen. Inilah yang paling berpeluang memainkan peran, dua peran sekaligus. Rohani dan sekaligus duniawi. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Jangan sampai kamu menjadi orang yang bermain peran, Stephen Manurung. Jangan sampai kamu menjadi seorang istri pendeta yang bermain peran di gereja, Ibu Manurung. Jangan sampai kamu anak-anak Pak Pendeta bermain peran. Jangan sampai penatua dan pelayan-pelayan Tuhan bermain dua peran. Kalau di mimbar melayani Tuhan, begitu suci dan salehnya dan semangatnya. Tetapi setelah keluar dari gereja, kamu bermain peran yang lain. Dan biasanya tidak ada yang tahu. Ini penting sekali saudara. Berarti Yesus menginginkan kita mengikut Yesus sebagai orang-orang yang pure, murni apa adanya. Amin saudara. Tuhan ingin kita apa adanya. Kalau ada dosa, kalau Pak Pendeta ada dosa, segera kita mengakuinya kepada Tuhan. Tidak masalah kok. Tuhan datang bukan mencari orang suci, saya ulangi. Tuhan datang tidak mencari orang yang benar. Dia mencari orang yang terhilang. Dia mencari orang yang berdosa. Sehingga firman Allah pada pagi hari ini untuk saya dan untuk saudara sekalian. Untuk apa? Bukan untuk memarahi kita. Bukan untuk mempermalukan kita. Tapi untuk menolong kita. Jangan bermain dua peran dalam hidup ini. Jangan menjadi orang yang dua kepribadian. Mari kita menjadi orang-orang yang tulus, jangan suka bersandiwara. Ya kalau iya, tidak kalau tidak. Di hadapan pendeta kita katakan, iya om, iya pak, iya bu. Tapi di tempat lain, kampret lu. Memang siapa lu? Jangan saudara. Jangan demikian. Anak-anak katakan kepada orang tuanya, iya pak, iya mah. Tapi dalam hatinya, ngeresek tok orang tua gundul ini. Berbahaya sekali saudara. Di gereja kita menyembah Tuhan,
Tetapi di dunia sekuler kita menyembah diri kita sendiri, keangkuhan hidup kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang tulus. Saya melihat Yesus hanya satu kali berkata kepada perempuan yang berdosa, yang berzina, ini dosa zina. Saya tidak sedang mengatakan bahwa dosa zina itu lebih rendah, lebih kecil dari munafik. Tapi saya bicara tentang data, saudara. Yesus satu kali saja dia berkata dalam sebuah peristiwa, ada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Lalu Yesus berkata kepada dia, mana yang melempari kamu? Siapa yang melempari kamu? Wanita itu bilang sambil menangis, tidak ada guru. Saya juga tidak akan melempari kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara perhatikan, betapa baiknya Tuhan kepada orang yang berdosa yang berbuat zina ini. Begitu lembut dia menulis di tanah dan berkata, pergilah. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Wanita inilah nanti yang ketika dosanya sudah diampuni, wanita inilah yang datang kepada Yesus lalu meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya nanti. Sambil menangis, dia meminyaki kaki Yesus terus tanpa berhenti. Dengan minyak mur yang begitu mahal ditumpahkan. Kenapa? Dia merasa pengampunan yang begitu besar dia terima. Tapi kepada orang munafik, ada begitu banyak di dalam Alkitab. Yesus habiskan waktunya begitu banyak bergumul dengan orang Farisi ini. Kenapa? Karena mereka mengenakan jubah-jubah rohani. Mereka mengenakan pakaian-pakaian pelayanan. Mereka mengatakan, aku orang Kristen, tapi hidupnya tidak benar. Istrinya satu yang kelihatan. Selingkuhan banyak. Pacarnya satu yang tertulis di nomor kontak, pacar. Tetapi ya yang satu, ya yang dua, ya yang tiga banyak. Ini saudara. Katanya datang beribadah menyerahkan hidup kepada Tuhan, tapi pikirannya sudah di Bali, Balikpapan, Balikambang, sudah mau liburan. Ini dua peran, saudara. Hati kita di sini, jiwa kita di tempat lain. Saya ulangi sekali lagi, dosa perzinahan bukan dianggap remeh, tapi Yesus katakan, pergi jangan berbuat dosa lagi ya. Tapi dosa kemunafikan ditengking oleh Tuhan. Bahaya, waspadalah. Ini penting sekali, awake, bangun saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Pendeta tidak boleh menjadi pendeta yang munafik. Hati saya sedih sekali kalau melihat TikTok itu. Pakai dasi, khotbah rohani, tapi ujung-ujungnya apa? Mana saya sudah khotbah, mana gift-giftnya, mana gift-giftnya? Di TikTok itu saudara. Sedih enggak saudara? Ya sedih karena saya ngomongin diri saya ini. Mana saudara yang tidak memberikan gift kepada hamba Tuhan? Saudara itu sesungguhnya bukan orang Kristen. Nah ini. Terima kasih kawan. Sudah diberikan giftnya. Masuk surga ini. Coba. Coba saudara perhatikan. Saya sedang bicara tentang diri saya. Bicara tentang istri saya. Lurus. Kalau mengikut Yesus itu, jangan sampai menggunakan dua rupa. Tapi lurus apa adanya. Inilah Stephen Manurung. Inilah Pak Yefta. Ya inilah hidup kita. Saya sangat berdoa dan berharap sidang jemaat yang saya katakan di gereja, baik sekali ya sayangnya jemaat yang itu ya. Semoga itu benar ketika saudara ada di luar. Amin. Kalau saudara bangga dan merasa berhasil, sudah berhasil menipu pendeta. Bangga dan berhasil, aku berhasil menipu papaku. Aku bilang di rumah, Shalom, doakan saya ya papa ya. Tapi begitu keluar dari rumah, ngawur hidupnya. Dan kalian merasa, ceng, berhasil, aye. Saudara,
Perhatikan baik-baik. Engkau tidak akan berhasil dalam pengikutanmu kepada Tuhan. Tuhan ingin kita tulus. Tuhan ingin kita sama apa adanya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sayangnya gereja terlena. Saya harus bicara di mimbar yang kudus ini. Gereja terlena. Gereja terlalu banyak bicara di mimbar tentang apa? Tentang kehidupan, tentang penghidupan, mengatasi masalah. Apa salah Pak Pendeta? Enggak salah. Tapi dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang juga senang khotbah-khotbah yang seperti saya bilang, mengatasi utang dengan cara Alkitab, tetap kuat menghadapi pergumulan, berpacaran dalam Kristus, apalagi pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Oke, ini bagus-bagus semua dan kita sudah lakukan ini semua dalam seminar-seminar kita. Tapi yang ini jangan lupa, waspada terhadap pengajaran palsu. Gereja terlena. Gereja kebobolan. Banyak penginjil-penginjil menyampaikan Injil dan membuktikan bahwa kepercayaan orang di sebelah itu ternyata adalah sebuah kefasikan dan kebohongan. Lalu mereka ikut Yesus. Setelah mereka ikut Yesus, mereka dengarkan khotbah-khotbah tentang kehidupan, bagaimana menjadi orang yang sukses. Kasihan sekali. Yesus katakan, engkau pergi, ya. Engkau pergi menyelamatkan orang, menyeberangi lautan, tetapi kamu sendiri tidak masuk di sana dan berusaha menyesatkan orang. Matius 23, ini penting sekali. Gereja terlena. Matius 23 ayat yang ke-13. Matius 23 ayat 13, mari jemaat ikut membaca ya, supaya Pak Pendeta bukan omong kosong ini. Matius 23 ayat 13, 1, 2, iya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Hai kamu orang-orang munafik. Munafik, kenapa? Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Terus? Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Iya, puji Tuhan. Jadi orang Farisi ini bekerja sangat gigih sekali. Bahkan disebutkan kamu menyeberangi lautan untuk memenangkan satu orang mengikuti ajaranmu. Kamu sendiri tidak masuk, tapi kamu bawa dia menjadi penghuni neraka. Ini kondisi kita, saudara. Gereja harus bangun. Gereja harus dibekali dengan pengajaran yang benar. Kita tidak boleh terlena dan tertidur. Kita harus bangun. Ajaran orang Farisi dilanjutkan dengan ajaran yang kedua. Ada ajaran Saduki namanya. Semua bilang Saduki, dua ya. Saduki. Kata Saduki itu berasal dari kata Zadok. Zadok ini adalah imam di zamannya Raja Salomo yang bernama Imam Besar Zadok. Lalu keturunannya kemudian nanti membentuk satu kelompok yang kemudian disebut Saduki. Ini adalah kelompok yang elit di dunia kerohanian waktu itu. Mereka ini sangat dekat dengan pemerintahan Romawi, dengan politik. Mereka lah yang paling banyak duduk di Mahkamah Sanhedrin, Mahkamah Agama. Orang Farisi ada juga nanti, orang ahli Taurat ada, tapi yang paling banyak itu orang Saduki. Apa ajarannya? Ajaran orang Saduki, saya singkatkan saja di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 23 sampai 33 dijelaskan. Ajaran orang Saduki ini adalah ajaran yang mengatakan begitu. Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Tidak ada malaikat-malaikat. Tidak ada kebangkitan atau kehidupan setelah kematian. Pelan-pelan ya. Saudara pasti langsung tahu begitu ada ajaran yang kayak gini bagaimana praktek hidupnya. Saya ulangi. Ajaran ini mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ya hidup sekarang mati sudah selesai.
Tidak ada penghakiman atau kehidupan setelah mati. Maka praktek hidupnya orang yang punya pengajaran begini apa kira-kira? Coba boleh ngomong. Boleh ngomong. Ya gimana Pak? Hidupnya pasti seenaknya sendiri. Kenapa? Ya kalau sudah mati ya mati. Nggak ada pertanggungjawaban. Apalagi tadi sudah saya bilang kata kuncinya. Orang ini dekat dengan dunia politik, dengan pemerintah. Untuk mendapatkan apa? Iya. Pokoknya hidup ini ngumpulin banyak uang. Pokoknya hidup ini ndak usah mikiri perkara surga dan neraka. Tidak peduli terhadap agama. Kenapa? Karena tidak ada kebangkitan setelah kematian. Hidup hanya sekali, nikmati senikmat-nikmatnya. Paham saudara? Gereja terlena. Berarti apa? Ajaran ini sedang membawa anak-anak Tuhan untuk selalu berpikir apa yang ada di dunia ini. Tolong kembali dalam Injil Matius pasal 16 tadi. Walaupun murid-murid Yesus bukan penganut ajaran Saduki, tapi pikirannya, tapi mentalnya sama saja. Kamu tidak perlu, saya tidak perlu jadi anggota Saduki. Tapi kalau pengajaranmu, pikiranmu seperti itu, kamu ikut di dalamnya. Dan Yesus katakan orang munafik, Saduki tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Coba lihat Injil Matius pasal yang ke-16, coba temukan ayat yang mengatakan mereka berpikir. Ayat yang ke-7, tolong baca. Maka mereka berpikir-pikir. Siapa yang mikir? Siapa yang mikir-mikir ini? Ayat 7 Matius. Muridmu? Kan Yesus bilang, waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki. Lalu mereka mikir. Apa yang mereka pikirkan? Teruskan. Dan seorang berkata kepada yang lain. Ya. Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Coba. Yesus bicara tentang perkara surgawi. Waspada, kemunafikan, dan tidak percaya kebangkitan. Waspada itu. Tapi yang ada dalam pikiran, murid-murid apa? Apa? Makanan. Yesus bicara tentang yang kekal, yang rohani, murid-murid mikir apa? Duniawi. Itu ajaran Saduki. Pikir makan terus. Yesus bicara hal yang rohani, tapi murid-murid mikirnya roti yang bisa dimakan di dunia ini. Jadi ketika Yesus mengatakan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, ya di murid-murid sudah masuk. Lanjut dulu ayat itu, lanjutkan dulu. Dan ketika Yesus mengetahui yang mereka perbincangkan, ya, ia berkata, apa? Mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti? Iya, itulah kita. Terus aja gereja dibawa untuk mengatasi persoalan dunia. Jemaat yang ekonominya susah, pendeta terpaksa ikut, tertarik dia. Bukan tertarik, tersedot perhatian pendeta itu. Bagaimana menolong jemaatku ini ya. Ya khotbah-khotbahnya tentang makan roti aja lah solusi dalam hidup ini. Solusi cari pekerjaan. Saya juga pengen saudara. Supaya apa? Kalau pas khotbahnya dengan kebutuhan jemaat, katanya jemaat itu bilang, haleluya pembukaan firman. Pas dengan masalahku. Katanya. Saudara tidak boleh gitu. Khotbah itu tidak boleh mengikuti maunya pasar. Tapi harus mengikuti maunya Tuhan. Terbukti, mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti? Kita ini dalam perjalanan pelayanan ini. Lalu kata Yesus apa? Masih kurang yang dulu itu. Lanjut. Hai orang-orang yang kurang percaya. Perhatikan, orang-orang Saduki yang selalu mikirkan perkara-perkara di dunia ini. Orang-orang apa katanya? Yang kurang percaya. Terus lanjut. Belum juga kamu mengerti? Ya. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Bukankah aku sudah memberikan kalian makan dan mujizat-mujizat sudah terjadi? Masih kurangkah itu? Apa gitu teruskah hidup ini?
Sudah ditolong Tuhan 1 bulan lalu, 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Masih itu lagi yang kita bicarakan. Bangun, meningkat rohanimu, itu maksudnya. Jangan itu terus, memang kamu paling suka tema itu. Paling suka makan-makan itu. Paling suka hal-hal yang di dunia itu. Tapi hati-hati, itu ajaran Saduki. Membawa kamu tersedot terus energimu terhadap dunia ini. Lalu lupa perkara yang rohani. Terus lanjut. Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Iya, berapa bakul yang kamu kumpulkan? 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Satu bakul kamu kan? 12 orang dapat 1 bakul. Istrimu 1 bakul. Oh, mau apa lagi? Coba. Masihkah kamu yang kamu ingat hanya perkara makan, hanya perkara kerjaan, hanya perkara usaha, hanya perkara utang terus? Tidak, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau membuat gereja terlena. Yesus mengingatkan, masakan kamu tidak mengerti, hai orang yang kurang percaya. Kamu ini ngomongin apa? Itu sebabnya kalau Bapak Pendeta sudah ngumpul-ngumpul sama anak-anak muda, kalau sudah mulai Pak Pendeta ngomong yang rohani, sudah mulai gelisah. Lalu pendeta mau ngomongin apa? Wah, sudah datang Pak Pendeta, kayak enak ini. Tadi enak-enak ketawa-ketawa, Pak Pendeta datang. Saudara, Tuhan ingin mengalihkan perhatian kita, amin. Ya, kalau terus perhatian kita ke bumi ini, lihat gini, lihat terus tanah itu. Terus aja kita lihat, maka sempit pikiranmu, coba lihat ke atas, ke langit itu, lihat tuh. Kan Tuhan bilang kepada Abram kan gitu, Abram, kenapa hatimu susah? Keluar dari kemahmu itu. Tuhan kan berjanji, keturunanmu akan kukasih, tenang aja. Susah dia di dalam kemah itu ribut sama istrinya. Nah itulah kata istrinya. Gak ada anak kita, gak datang-datang anak kita. Mananya janji Tuhan itu? Pusinglah si Abraham ini kan. Akunya Tuhan katanya. Aku Tuhan. Emang aku Tuhan yang bikin anak. Sudah aku bilang ambil aja lah si Hagar itu gitu. Jangan gitu lah. Oh gak apa-apa lah. Jangan gitu. Ya sudahlah. Disuruh keluar si Abraham, keluar dia, lihat ke atas. Begitu dia lihat ke atas, betul ada keturunannya di atas? Wih iya, ada 12. Oh iya, enggak, dia lihat ke atas. Ya seperti bintang-bintang itulah nanti keturunanmu. Lalu masuk lagi dia, Tuhan catat, Tuhan menganggapnya, melihatnya sebagai kebenaran. Lihat ke atas. Tuhan ingin mengalihkan perhatian jemaat. Pendeta harus bertugas untuk menjadi reflektor untuk mengalihkan perhatian jemaat yang 24 jam ini terus mikirkan dunia ini. Pendeta harus merefleksikan seperti cermin yang merefleksikan cahaya, pindahkan perhatiannya kepada perkara surga. Yesus bicara tentang rohani. Jemaat mikirnya jasmani terus yang dipikirkan jemaat. Saya lihat dari depan ini. Khotbah kayak gini apalah yang didapat ya. Apa yang mau saya bawa? Saya kira tadi khotbahnya utang saya selesai. Saya kira tadi khotbahnya masalah saya terjawab. Enggak. Pendeta jangan ikut maunya pikiran murid-murid. Ajaran Saduki membuat orang tidak pernah memikirkan kedatangan Tuhan. Ajaran Saduki membuat orang tidak lagi memikirkan perkara surga. Alihkan sekarang perhatiannya. Ya. Saya dapat kesaksian yang luar biasa tadi malam dari seorang anak Tuhan. Dia hutang 80 juta harus diselesaikan dalam 15 kali cicilan. Setengah mati dia. Menangis, tengkurap, berat badan sudah turun. Silent, tidak ada jawaban dari Tuhan. Terus tidak ada jawaban, sampai akhirnya dia bermimpi dan Tuhan katakan, tenanglah, aku inilah Allahmu, itu aja. Ternyata kadang kita perlu tenang rupanya. Ini pernah saya alami saudara, ketika saya menerima kenyataan anak saya yang terakhir itu lahirnya cacat. Betul dalam kegelisahan saya dengan istri,
Ini bagaimana? Terus bertanya-tanya. Masa kita ini melayani Tuhan sudah full timer begini? Waduh, menangis terus. Saya sering di lantai itu tengkurap begitu dan air mata saya tidak habis-habisnya. Mana pertolonganmu Tuhan? Mana pertolonganmu? Pada suatu saat kita perlu silent. Kita perlu tenang. Alihkan perhatianmu bukan pada persoalan. Alihkan perhatianmu bukan pada persoalannya yang besar. Tapi sekarang coba lihat Tuhanmu yang tidak mungkin merencanakan hal-hal yang jahat kepadamu. Amin. Tuhan hanya mau supaya jemaat itu jangan cinta kepada pertolongan Tuhan. Ternyata Tuhan mau supaya murid-murid jangan cinta kepada pemberi 5 roti, 5.000 roti, 5 roti 2 ikan dimakan begitu banyak orang. Tuhan tidak mau kita cinta kepada mujizat-mujizatnya. Tuhan tidak mau kita mengasihi Dia karena pertolongan-pertolongannya. Jangan. Dia pengen kita mencintai Dia murni karena kita mengasihi pribadinya. Saya tidak mau dan tidak boleh mencintai istri saya karena dia baik, karena dia cantik, karena dia memperhatikan saya. Tidak boleh. Karena suatu saat dia akan sakit dan tidak bisa memperhatikan saya. Maka cinta saya akan terkondisi pada keadaan. Lalu bagaimana? Saya harus mencintai dia apa adanya. Bukan kebaikannya yang saya cintai. Saya ulangi, bukan kebaikan Tuhan yang kita cintai. Bukan pertolongan Tuhan yang kita cintai. Dia pengen supaya kita mencintai Dia. Amin saudara. Alihkan perhatianmu. Hei kamu yang kurang percaya masih belum mengerti kah? Listen to me. Lihat saya, dengarkan saya. Coba lihat saya. Coba perhatikan saya. Akulah Allahmu, akulah Tuhanmu. Pertolongan itu jadi bias. Saudara perhatikan. Berkat-berkat Tuhan itu kadang membuat kita bias perhatiannya. Kita fokus pada berkatnya kalau lagi diberkati. Kita fokus pada masalahnya kalau kita lagi ada masalah. Tuhan tidak mau. Kita diminta untuk fokus kepada Tuhannya. Amin. Maka keadaan kita di kanan lagi senang atau di kiri lagi susah. Tidak mempengaruhi. Amin. Tidak mempengaruhi cinta kita. Saya ada uang, tidak ada uang, saya tidak pengaruh cinta saya kepada istri saya. Sungguhan. Walaupun saya tahu kalau saya ada uang, dia makin cinta. Pasti lebih tenang hatinya. Karena apa? Ibu-ibu kan pikirannya banyak ya. Enggak sesimpel laki-laki kan. Ibu-ibu enak aja. Mikir dia, apa mau dimasak besok? Apa cinta bisa dimasak? Sudah enggak bisa jawab saya kalau udah. Ya toh? Coba istri-istri, apa cinta bisa dimasak? Kalau suami-suami dengar itu apa yang terjadi? Betul juga. Iya kan? Bimbanglah kita. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk fokus kepada Tuhan. Hari Jumat kemarin ketika saya finishing khotbah saya ini, saya diingatkan oleh Roh Kudus. Masih ingat apa yang kau janjikan kepada anak-anak muda dulu? Semua anak-anak muda yang kamu rekam ketika mereka di gereja, dan kamu bilang mereka anak gereja, sekarang kirimkan satu untuk anak itu. Yang sudah lama tidak ketemu, sudah lama tidak pernah ketemu, tidak pernah datang ke gereja. Saya cari videonya yang saya simpan di langit. Saya ketemu, saya kirim. Di mana kamu sekarang nak? Sudah lama tidak bertemu, apa kabarmu? Ingat Yesus mengasihimu. Lalu dia jawab, saya baik-baik om, puji Tuhan. Dan seterusnya. Ini tugas pendeta. Ini tugas hamba-hamba Tuhan. Di video itu saya sebutkan, kamu ingat ya, dia ngepel di sini, nyapu di sini, nyapu. Kamu ingat ya, Bapak videokan ini untuk mengingatkan kamu bahwa kamu anak gereja, anak Tuhan. Jangan kamu lupa. Ketika kamu nanti lupa Tuhan, saya akan kirim video ini. Saya lihat video itu tahun 2020. Saya kirim tahun 2025. 4 tahun dia sudah tidak tahu kabarnya. 4 tahun. Roh Kudus ingatkan saya, kirimkan. Dan masih video-video yang lain juga untuk anak-anak muda yang lain.
Kalau kita sudah diberkati Tuhan, hilang fokusnya. Kalau kita banyak pergumulan, ada masalah, ada sakit, ada pergumulan, hilang fokusnya. Maka tugas gereja adalah mengingatkan agar kita kembali kepada fokus itu. Amin saudara. Selamat berlibur, hati-hati di jalan, kemanapun saudara pergi. Jangan fokus kepada senang-senangnya, tapi fokus tetap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, langsung berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bagaimana kami gereja ini bangun agar kami berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang sudah menyusup di dalam gereja. Kemunafikan dan ketidakpedulian akan hal-hal yang rohani membuat kami terlena. Tuhan, ampunilah kami. Dan hari ini kami mau berdoa untuk diri kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Agar kami tidak lalai dan lupa bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Ada pertanggungjawaban kami selama kami hidup ini. Tolonglah kami. Mulai dari hamba-Mu, suami istri, keluarga, penatua, keluarga, dan seluruh sidang jemaat. Tuhan, tolong juga anak-anak-Mu yang sudah lama tidak datang, atau mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Cari mereka Tuhan, jangkau mereka di luar kemampuan kami menjangkau. Tuhan, tarik mereka kembali kepada Tuhan. Engkau mengasihi satu jiwa yang sudah dimenangkan, begitu susah payah. Bawa mereka, tarik mereka kalau terlena dengan perkara-perkara lain. Kalau karena itu berkat Tuhan, alihkan perhatiannya. Kalau itu karena kesusahan, kesulitan, pergumulan, tolonglah mereka. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan bagi kami. Sebentar kami belajar kembali untuk beri apa yang Tuhan telah berkati kami. Tuhanlah yang menolong kami semua, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Petugas persembahan dipersilakan. Bermasmurlah bagi Dia.
pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, mohon perhatiannya ya. Hari Selasa kita tidak ada ibadah doa di tempat ini dan juga tidak ada ibadah puasa. Itu kita ibadah doa di rumah masing-masing ya, atau di tempat Anda berlibur, jangan lupa berdoa. Doakan pokok-pokok doa kita untuk gereja kita, doakan juga Bapak Ibu gembalanya ya. Kemudian hari Sabtu juga tidak ada youth ya. Cuma Sabtu kita akan pakai untuk latihan untuk hari Minggu. Karena tanggal 6 kita ibadah di tempat ini, dan itu minggu pertama bulan April kita ada berjamaah suci. Jadi hari Sabtu mungkin kita pakai untuk latihan ya. Tolong koordinasi nanti untuk tim musik dan yang lainnya. Kemudian untuk sepanjang minggu tidak ada liburnya, seperti yang sudah saya sampaikan lagi. Nanti kita bertemu lagi pada hari Minggu mendatang, tanggal 6 April. Itu sudah bulan yang baru, ibadah jam 8 pagi, dan kemudian sekolah minggu jam 10 pagi. Kemudian kami ingatkan pada bulan April kita juga akan merayakan Paskah. Itu Jumat Agung tanggal 18 dan tanggal 20 ibadah Paskah kita bersama ya. Jadi ada beberapa perayaan akan kita layakan pada April yang mendatang. Setelah ibadah sekolah minggu akan ada katekisasi untuk baptisan air. Kita akan mengadakan baptisan air pada tanggal 19 April mendatang. Jadi nanti kita ada katekisasi atau pembelajaran atau tanya jawab untuk memastikan, meyakinkan pada yang mau dibaptis. Jika ada yang mau ikut katekisasi juga boleh, mau nanya-nanya atau mau tahu juga boleh ya. Nanti akan kita lakukan di ruang gembala sebelah. Itu saja pengumuman bisa kami sampaikan. Pengumuman-pengumuman lain dan jadwal pelayan akan kami kirimkan di jadwal pengalian. Pengumuman-pengumuman yang harus kita ketahui bersama akan kami umumkan di grup GPT Healing Site. Terima kasih. Ya, minta tolong ditampilkan pengakuan iman rasuli. Nah, sidang jemaat Tuhan, langkah awal yang akan kita lakukan, bagaimana kita memahami pengajaran yang benar, mencegah ajaran-ajaran palsu. Maka mulai hari ini kita akan saya coba akan tolong jemaat untuk memahami inti dari ajaran firman Allah yang juga sudah diakui oleh bapak-bapak gereja ya. Pengakuan ini bahkan sudah ada sebelum tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Nah, jadi supaya menolong jemaat ya, gereja kita gereja Pentakosta, tapi saya ingin supaya jemaat bisa memahami ajaran firman Allah yang benar dengan kita mengungkapkan, menyatakan pengakuan ini setiap minggu. Nanti saya harapkan WL ya, di tengah-tengah WL persembahan kita membaca pengakuan iman rasuli, jemaat diajak berdiri gitu ya. Tapi sekarang saya kasih contoh dulu ya. Nah, inilah ajaran dasar yang di seluruh dunia diakui oleh orang-orang, dan mohon maaf di kalangan kelompok gereja Pentakosta ini jarang disampaikan karena dianggap jemaat tahu. Tapi itu yang tahu cuma pendeta gitu loh. Jemaat harus diberitahu supaya tertanam dalam pikirannya, oh ini ajaran yang benar. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, oh berarti salah. Nah, sehingga kita mau belajar dulu sebelum kita doa syafaat. Saya minta jemaat berdiri bersama-sama ya. Bisa ditunjukkan yang langsung lengkap aja supaya jemaat bisa, kita berdiri bersama-sama sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan ya. Jadi kita berdiri artinya menghormati pengakuan kita. Inilah hidup saya Tuhan, gitu ya. Sebentar ditunjukkan yang saya bikin lengkap, nanti berikutnya bisa pakai yang ini. Tapi yang lengkap dulu ya. Bisa? Ya, karena kan hari libur jadi agak lama kita berdiri ya. Enggak apa-apa. Ada bisa mulai, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita pakai yang terpisah-pisahin. Di file yang saya kirim ada di WA. Ya, ini ya jemaat bisa lihat ya, gambar kita bisa digeser, video kita bisa digeser pelan-pelan ya, dikecilkan sedikit lagi. Itu yang di kanan jangan dibaca, ada 11 komentar ya, jangan ya. Ya, ya oke.
Puji Tuhan, kita belajar hari ini, kita pakai untuk belajar. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jadi semua yang saya khotbahkan tadi, ajaran yang harus dicegah dalam gereja sudah ada di situ. Kebangkitan orang mati sudah mencegah ajaran Saduki. Kemunafikan, tidak percaya Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia, sudah ada di situ. Ya, yang mengatakan Yesus diciptakan sudah kita tolak, ada di situ semuanya, ya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup kami datang mengucap syukur atas pertolonganmu dalam ibadah kami di penghujung bulan Maret ini. Pertolonganmu sempurna bagi kami. Minggu ini kami memasuki minggu libur. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan tolong jemaatmu. Mungkin akan ada yang bepergian atau bersilaturahmi dengan keluarga mereka di desa atau di tempat lain, atau hanya sekedar menghabiskan masa liburan dengan berjalan di tempat mereka akan mendapatkan hiburan yang bersifat sementara. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lindungilah anak-anak-Mu, sertai mereka kemanapun mereka melangkah, jagailah mereka, sehingga pada minggu tanggal 6 April dalam bulan Paskah, kami bersiap-siap untuk hadir lagi beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Cukupkan segala biaya yang dibutuhkan oleh umat-Mu dalam liburan ini. Jangan sampai karena liburan ini keluarga menjadi rusak, hubungan antar anak dengan keluarga orang tua jadi rusak, bahkan perekonomian jadi susah diatur. Itu sebabnya beri hikmat kepada umat-Mu agar bijaksana menggunakan keuangannya pada masa liburan ini. Terpujilah Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu dan gereja kami yang sederhana ini, agar di gereja ini firman pengajaran itu disampaikan dengan tepat, agar perhatian kami dialihkan kepada Kristus, kepada surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini, yang melayani Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu Hendy Nathanael yang dalam keadaan sakit sebagai koordinator praise and worship di gereja kami ini. Kami berdoa dan sangat mengasihi Hendy, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan jamah dan pulihkan kesehatannya. Jika ada kekurangan, kelemahan karena menata jam-jam hidup, kiranya Tuhan memberi hikmat. Jika ada virus yang mempengaruhi kesehatannya, Tuhan cabut dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk panti kami ini. Tuhan tolong pelayanan ini, pelayanan yang sangat mulia. Tuhan tolong mulai dari Ibu Silvi, semua pengasuh dan staf yang ada, dan anak-anak Tuhan yang ada di panti ini. Tuhan sertai dan pakailah hidup kami bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong Ido, pulihkan Tuhan dari cedera pasca kecelakaan tabrakan. Tuhan sempurnakan kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami Nathanael si Hombing yang hari ini bergabung bersama-sama kami ibadah. Tuhan berkati dia di masa mudanya. Tuhan tolong perkuliahannya di semester awal-awal ini. Berikan dia ketenangan, damai sejahtera dan kemampuan untuk mengikuti sebuah dunia yang baru di sekolah pendidikan yang berbau rohani, supaya baik di asrama maupun di tempat pelayanan dimanapun dia berada, Tuhan menolong. Bahkan keluarga yang ditinggal juga Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam ibadah kami hari ini,
dan kami berterima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah sejahtera yang datangnya dari Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus firman Allah yang menjadi manusia menebus dosa-dosamu, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal yang kudus, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang jalanmu hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.